warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita teruskan membaca kitab Syu'abul Iman yang siang ini akan kita baca As-Syu'batul Khamsun, cabang iman yang ke-50, yaitu at-tamassuku bima ladaihi al-jamaah, bima ladaihil jamaah, berpegang teguh terhadap apa yang dipegangi oleh jamaah. Yang dimaksud berpegang teguh tentu kita paham semuanya adalah bagaimana kita mempedomani, mengikuti tatanan, mengikuti aturan dan pemahaman dari agama kita, dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud al-jamaah adalah kebanyakan dari para ulama yang kita yakini itu punya kapabilitas, kemampuan yang mumpuni dalam memahami ajaran agama, ajaran Islam. Berapa ayat yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi, oleh Imam penyusun kitab Syu'abul Iman itu, di antaranya adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jami'an, semuanya atau bersama-sama, wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Ada beberapa pemahaman dari ayat ini yang saya kira penting kita pahami. Pertama adalah berislam itu, memahami Islam itu harus dilakukan secara bersama-sama. Betapapun kebenaran yang kita peroleh, betapapun kebenaran yang kita bisa pahami dari nas-nas Al-Quran dan hadis, itu tidak bisa tidak kita memahaminya sendiri. Umpama memang kita yakin betul itu adalah yang benar, maka ada kewajiban bagi kita untuk juga orang lain memahaminya. Di situ letak kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban dakwah. Sehingga jangan sampai kita benar sendiri, baik sendiri, mengetahui kebenaran sendiri. Tidak mungkin seorang muslim itu memahami kebenaran dari teks dasar Islam, Al-Quran, As-Sunnah, itu secara individual dan dia pakai untuk sendiri. Makanya kalimatnya adalah bentuk jama', wa'tasimu, itu orang banyak yang diperintahkan oleh Allah. Jami'an juga orang banyak, bentuknya banyak. Bahkan ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa laisal Islam illa bil jamaah. Islam itu akan benar, bisa diikuti, dipahami ketika dipahami dan diikuti secara bersama-sama. Sehingga ketika kita faham tentang kebenaran, meyakini suatu kebenaran, itu tidak bisa kita abai terhadap pemahaman orang lain yang mungkin kita tahu itu mungkin tidak benar. Yang kedua, umpama ada satu pemahaman yang menurut ajaran Rasulullah, menurut ajaran Al-Quran, bahkan punya ruang untuk mungkin tidak seragam pemahamannya, karena Rasulullah memang memberikan ruang untuk itu. Ada ikhtilaf di sana dan boleh Rasulullah membolehkan ada ikhtilaf, maka pemahaman jamaah, pemahaman orang yang lebih banyak itu yang lebih didahulukan. Makanya dalam ilmu hadis, ilmu fikih juga itu ada yang disebut dengan jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa mujtahidin, orang-orang yang melakukan ijtihad, itu antar satu mujtahid dengan mujtahid yang lain kadang berbeda, dan memang
boleh berbeda untuk hal-hal tertentu yang memang boleh berbeda. Nah, ketika ada hal yang boleh berbeda, maka yang didahulukan adalah pemahaman yang dipegangi oleh mayoritas ulama. Itulah yang disebut sebagai jumhur, mayoritas ulama. Sehingga ketika ada hal yang berbeda, bertentangan katakanlah, atau minimal tidak sepakat semua ulama, maka seyogyanya kita pilih yang dipahami oleh mayoritas tadi, yang apa namanya, yang jumhur tadi. Para bapak dan sekalian, yang berikutnya Imam Az-Zahabi menukil salah satu hadis yang menegaskan tentang betapa kebersamaan itu wajib untuk menjadi perhatian kita semuanya. Hadis ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan tentang sabda Rasul SAW, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, artinya tidak taat, dan memisahkan diri dari jamaah, kelompok yang tadinya ia ikuti dan ia yakini kebenaran pendapatnya para ulama, maka famata, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia faroko, memisahkan diri itu, maka matinya itu maitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Sehingga ketika kita masih yakin pada pendapat ulama yang itu mayoritas, maka tidak boleh kita kemudian farokol jamaah. Kemudian hadis yang ketiga yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi tentang judul ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, mana Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitanun ba'di, nanti di akhir zaman kata Rasulullah akan banyak fitnah. Faman ra'a minkum fitnah, barang siapa yang melihat fitnah di akhir zaman itu, tasyukku amara ummati Muhammad, yang memecah belah kesatuan para pengikut umat Muhammad SAW, wa ahzabun, walaupun mereka itu kelompok banyak, faqatulu khaisukana, maka pukullah mereka, maka bunuhlah mereka. Jadi Rasulullah memberikan gambaran di akhir zaman nanti akan semakin banyak fitnah yang memang sengaja dibuat, dimunculkan untuk memecah belah umat Islam. Dan ternyata di zaman akhir sekarang juga sudah kita banyak fenomena itu, di mana-mana fitnah, di mana-mana ada hal-hal yang kemudian membuat orang Islam semakin bingung, dan itu kemudian memecah belah kesatuan umat Muhammad. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang seperti itu, betapapun itu kelompok orang, tidak satu dua orang saja, tapi kelompok banyak, faktuluh, perangi dia, bunuh dia, karena itu akan merusak kesatuan dan persatuan umat Muhammad. Karena apa? Rasulullah SAW mensitir firman Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesama kaum muslimin itu bersaudara, karena itu harus terus dijaga untuk tetap kuat persaudaraan itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu para bapak dan sekalian, at-tamassuku bima ladaihil jamaah, berpegang teguh pada yang dipegangi oleh sebagian besar kaum muslimin, kaum mukminin yang kita yakini kebenarannya, itu merupakan cabang dari keimanan, cabang yang ke-50. Maka ketika kita memahami Islam, maka itulah pemahaman yang kebanyakan difahami para mujtahidin, yang kita yakini kapabilitas dan kemampuannya. Dan ketika kita juga sudah memahami satu kebenaran dari ajaran kita, jangan lupa kita sampaikan juga pada yang lain, karena kebenaran itu tidak bisa kita bawa sendiri, kita yakini sendiri, dan kemudian kita taati sendiri, harus bersama-sama dengan yang lain.
bersama-sama atau berjamaah itu hal yang sangat kedepankan, diutamakan dalam ajaran kita, ajaran Islam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.